Tes tes 1 2 1 2. Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi jamaah Edis TV yang tercinta. Selamat pagi. Pada hari ini jamaah Edis TV yang tercinta akan mendengarkan ceramah daripada Edis TV ya. Di bulan puasa ini saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang menjalankan ibadah puasa, ini lebih asik nonton Edis TV ini ketimbang nonton Abdul Somad. Bercanda. Jangan serius lah. Dibawa santai saja lah. Saya ini ingin menghibur kalian gitu loh. Supaya apa? Supaya kita ini sama-sama berbagi ya. Oke ya teman-teman ya, begitu. Ya. Jadi sebelum kita memulai acara kita saudara-saudara, ada baiknya saudara-saudara menggunakan jempol saudara-saudara untuk like dan share siaran ini, begitu ya. Ya, jadi saudara-saudara silahkan kalian share dulu ini siaran kita ini. Kalian harus bagikan siaran ini terutama kepada orang-orang yang pengen jadi mualaf. Ya, seperti itu. Ini cocok untuk mereka ini ya. Begitu ya. Nah, saudara-saudara, di bulan yang berbahagia ini ya, ketimbang kalian demo di luar menutupin daging babi, mendingan nonton di TV. Karena saudara-saudara kalau demo ya di bawah sinar matahari itu panas, saudara-saudara, panas dan cepat haus. Bayangkan kalau saudara-saudara di bulan puasa ini demo, panas di bawah mentari. Habis itu belum lagi kena knalpot angkot. Habis itu belum lagi kena debu jalanan. Rugi saudara-saudara. Ya, jadi lebih baik kalian mendengar tausiah daripada Edis TV. Begitu ya. Nah, kalau kalian duduk di rumah santai mendengar tausiah daripada Edis TV, kalian tidak kena panas-panas, ya kan? Tidak cepat capek dan tidak cepat haus. Nah, sehingga kalian nanti kuat puasa sampai sore, berbuka sampai waktunya. Ketimbang demo di jalan panas-panasan, menutupi kandang babi kan repot deh. Ya. How are you? Apa ini? Turunkan dulu saja ya. Seperti itu. Makasih Bang Hedi Saputra. Oke, baiklah ya. Tanpa berlama-lama lagi, lebih baik sekarang kita ngobrol-ngobrol saja dengan para penonton ya. Sambil menunggu ya berbuka puasa, ini cocoknya ini nonton tausiah saya ya. Baik. Sebentar. Ini sebentar ya. Kita kasih naik ada. Saya pilih dulu ya saudara-saudara ya. Saya pilih dulu ada. Bentar ini banyak ngajakin PK ini. Makasih Darahaho, makasih.
Nah, saudara-saudara, mungkin ini karena nama-namanya banyak tidak jelas, saudara-saudara ya. Untuk jamaah Edis TV yang beragama Kristen, saya meminta supaya kalian jangan mengajukan permintaan naik. Begitu. Untuk apa? Begitu, karena ini bukan kajian yang berkaitan dengan kalian. Kajian ini itu berkaitan dengan jamaah-jamaah saya yang kerjanya masih mengikuti orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Tolong jangan mengganggu saya untuk menyadarkan kaum-kaum ya yang masih mengikuti orang meninggal dunia, saudara ya. Tolong. Sekali lagi saudara-saudara, untuk umat Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Ya, kalau Anda masih keras kepala, ya nanti Anda kena martil ya. Ya, tolong ya. Oke, kita kasih naik ke Mahesa. Ya. Selamat siang, Saudara Mahesa. Halo, yang Bang. Oke, Saudara Mahesa, saya mau tanya dulu kepada saudara, apakah saudara ini seorang Muslim? Kalau menurut sistem administrasi negara Muslim, Bang. Menurut sistem berarti di KTP seorang Muslim. Ya. Berarti nanti masuk surga itu KTP-nya. Iya, nggak apa-apa. Karena KTP-nya seorang Muslim. Karena seorang Muslim dijamin masuk surga, kata Nandar, saudara. Kalau surga, gua ini kok gawoh lah, nyak mak nggak usah. Ternyata dia tetangga saya, saudara. Oke, Mahesa Sukat. Iya, tapi saya mau karena di sini, sebentar. Karena di sini itu harus diuji. Kita tidak boleh hanya berdasarkan pengakuan saja. Nah, makanya Mahesa, untuk membuktikan bahwa Anda memang Muslim secara KTP, silakan coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran. Silakan. Ya, Bismillah aja Bang, udah itu selesai. Oh, tidak bisa. Coba satu contoh surat An-Nas. Gampang Bang, waktu kita SD di Teluk dulu itu ya An-Nas. Silakan, coba surat An-Nas, silakan. An-Nas kulhu aja lo, kulhu ya. Kenapa? Berarti Anda tidak bisa ini Anas. Berarti Anda meragukan ini. Coba ayo, harus. Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurinas. Udah Bang. Sah. Dia memang seorang Muslim, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bang Edis ini. Oke, gimana? Bang Edis nih tahu orang Kristen ini dari mana Bang? Saya mau tanya. Tahu orang Kristen dari mana? Maksudnya bagaimana itu? Bang Edis agamanya Kristen, ini tahu dari mana kalau Bang Edis ini agamanya Kristen? Tahu dari mana jika saya seorang Kristen? Ya harus mengenal saya setiap hari, ngobrol segala macam kan jadi tahu. Kan abang ini ngaku orang Kristen ini dari mana? Kok tahu-tahu ngomong kalau abang ini orang Kristen, bingung saya jadinya. Begini. Bagaimana cara mengetahui secara singkat? Berarti dia harus mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Kristen. Contoh, kalau orang Kristen itu diajari berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana yang diajarkan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Nah, begitu juga seorang Muslim. Jika dia seorang Muslim, maka dia harus bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan orang Muslim. Contohnya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Kan itu secara simpel, Iya, karena waktu kita kan tidak lama, betul? Enggak, itu mah ini Bang, kebijaksanaan palsu itu mah kalau gitu. Iya, karena waktu kita sangat singkat, Saudara Mahesa.
Kecuali kita punya waktu yang lama sebulan. Nah, kalau sebulan cara membuktikannya, mungkin kita perlu bergaul sehari-hari. Kan begitu. Gua ini kayaknya pernah ketemu lu di Enggal, Dis. Pernah ketemu saya di Enggal. Sangat luar biasa. Bagaimana jalan ceritanya kok kita bisa ketemu di Enggal? Ya, enggak, Di apotik Enggal itu. Di pasar seni kayaknya, Dis. Nah ini ngarang-ngarang saja, saudara-saudara. Tidak boleh mengarang bebas, saudara. Ya. Enggak ngarang bebas. Ya intinya kan, gua udah terima kasih lu naikin di sini. Udah bisa ngobrol bareng sama lu, ya kan? Karena gua kalau yang dari diksi lu ini diskusi Kristen sama Islam ini apa yang diskusin pening, Pala? Ya kan? Cuman tadi statement Anda mengatakan secara administratif Islam. Iya. Maksudnya apakah orangnya bukan Islam? Orangnya. Kok itulah ya, gue males diklaim dalam sebuah organisasi itu. Berarti ini sangat berat ini saudara-saudara. Apakah tidak ada kebanggaan bagi Anda menjadi seorang pengikut Muhammad? Gua kebanggaan. Kenapa gua harus mengikuti orang udah bersama gua, Dis? Bingung gua jadinya. Udah bersama. Iya. Bukankah Muhammad sudah meninggal? Hah? Ya Muhammad yang di Arab udah meninggal, Dis. Oh, berarti ada Muhammad versi yang berbeda ini saudara-saudara. Muhammad berdasarkan kesadaran kita. Bisa. Makanya gua nanya sama lu ini mengklaim orang Kristen ini dari mana? Dari mana? Itu yang gua bingung kok tiba-tiba. Saya tidak mengklaim, saya tidak pernah mengklaim, tetapi saya itu orang Kristen. Bagaimana kok saya orang Kristen? Karena saya ke gereja, karena saya melakukan kegiatan-kegiatan kekristenan. Contoh misalnya orang Kristen itu misalnya nih, kalau orang Kristen membaca Alkitab, begitu. Kemudian memahami firman Tuhan, berusaha untuk menjalankannya. Seperti itu. Berarti menurut lu dengan begitu udah cukup? Ya tidak cukup, ada banyak hal melakukan apa yang diperintahkan. Cuman ini kan yang menjadi poinnya adalah apa bukti atau apa tanda-tanda ciri-ciri seorang itu Kristen, kan begitu? Enggak ciri-ciri. Iya. Kalau ke masjid berarti ya bukan orang Kristen, gimana? Contoh. Begini, sebentar. Kalau orang setiap dipanggil sholat, hayyalan sholat, dia ke masjid. Berarti dia orang Hindu apa orang Kristen? Apa orang Islam? Yang mana? Berat keda. Oke, Maisa, nonton dulu saja di bawah, Maisa. Berat ini, Maisa. Bagaimana kabar Bandar Lampung? Aman? Wawai gawo. Yang penting salam satu rasa jadi, ya kan? Betul. Saling saya sudah sangat rindu ini. Apalagi saya, apa itu? Kan kena pelanggaran kan? Enggak lah, biarin aja itu orang-orang Islam. Apa itu? Mahesa Saukot konten Oh, ini berarti ada pelanggaran ini karena menyebut tadi itu. Baik, saya turunkan dulu Bang Mahesa. Sorry ya Bang ya. Saya turunkan dulu itu pelanggaran dia sudah. Oke lah, kita lanjutkan kembali ya. Tap-tap layar dulu guys, tap-tap layar dulu, kencengin tap-tap layarnya. Ya, saudara-saudara jamaah Hadis TV, sekali lagi ya saudara-saudara, di bulan puasa ini saudara-saudara lebih baik kalian di rumah menonton siaran daripada Hadis TV ketimbang kalian demo di jalan. Karena apa? Karena biasanya di bulan puasa seperti ini
banyak demo-demo yang tidak pernah terjadi di bulan-bulan lain. Contohnya demo mengenai menjual daging babi. Kalau tidak puasa, tidak ada demo menjual daging babi. Giliran puasa, demo daging babi. Waktu belum bulan puasa, tidak ada demo nutup-nutup warung makan. Tapi waktu bulan puasa, demo nutup warung makan. Jadi saudara-saudara, ketimbang kalian demo panas-panasan di jalan, ya, banyak knalpot berasap dan juga debu jalanan, lebihlah baik kalian nonton ceramah Edis TV. Ya. Tidak terasa nanti sudah buka puasa, ya. Tidak panas-panasan, ya. Tidak main debu-debuan, ya, tidak main demo-demoan. Bagus duduk di rumah nonton Tausiah Edis TV, begitu ya. Kita di sini ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol dengan baik, ya, sambil menunggu berbuka puasa. Siapa tahu Anda nanti bertaubat dan dibaptis, ya. Seperti itu. Oke. Kita kasih naik ada Ayang Kumat. Selamat pagi saudara Ayang Kumat. Selamat pagi. Oke, saudara Ayang Kumat, nampaknya abang ini lagi kerja atau bagaimana? Lagi santai di rumah. Oh, lagi santai. Ya, apakah Anda seorang Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Muslim. Apakah Anda berpuasa? Saya berpuasa. Ah, cocok dah kita ngobrol-ngobrolnya, ya. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Abang ngobrolin sama saya nih dalam tausiah hari ini? Apa? Ya tergantung konsep dari Bang Edis. Kira-kira isu apa nih? Abang kan sudah sering menonton Edis TV, betul? Ya, Sudah sering nonton Edis TV, betul? sering. Sering. Ya, apa yang mau dibahas ulang? Yang mau Anda koreksi, yang merupakan sesuatu keberatan bagi Anda? Silakan. Tentang agama Kristen apa Islam dari saya. Maksudnya bagaimana ini? Susah sekali ini menyampaikan pesan. Coba yang spesifik dulu, yang spesifik gimana? Takut konsepnya gimana dari Bang Edisnya. Waduh, berat ini nangkapnya. Dengar, saya ulangi satu kali lagi. Saya ulangi. Selama nonton Edis TV, ada tidak yang mau dibantah statement-statement saya itu? Kajian-kajian saya sebelumnya itu ada nggak yang merupakan keberatan bagimu? Yang mana? Ada? Oh, yang mau dibantah tentang Kristen atau Islamnya? Ya, dibawa dulu. Aduh. Jangan gara-gara kalian lupa sahur sehingga siang-siang sudah kehabisan energi untuk berpikir, saudara. Ya. Semalam begadangan, bangun-bangun. Astagfirullah, matahari sudah terbit. Jangan begitu ya. Jadi teman-teman, saudara-saudara, sekarang itu sudah zaman modern, bukan zaman di padang pasir. Kan sudah ada itu jam pembangun, jam waker atau alarm HP kan sudah ada. Jadi tidak ada istilah ganggu-ganggu orang lagi tidur. Kalau zaman dulu belum ada HP, belum ada jam waker, belum ada alarm HP. Makanya kalau mau bangunin orang, pukul-pukul rantang. Sahur, tung, sahur. Sangat mengganggu, saudara. Sekarang zaman sudah modern, ya. Kenapa sih kita ini merasa hidup di masa lampau?
Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Zaman terus berubah. Zaman dulu belum ada HP. Makanya kalau bangunin orang sahur. Zaman sekarang kan semua orang sudah punya HP. Setiap orang pasti punya HP. Saya belum pernah lihat ada orang yang nggak punya HP. Coba. Sebutkan satu orang yang tidak punya HP di zaman sekarang. Sangat sulit, saudara. Semua orang pasti punya HP. Yang nggak punya HP mungkin umur 4 tahun ke bawah. Karena zaman sudah modern, wahai saudara kaum muslimin wal muslimat, maka tidak diperlukan lagi membangun-bangunkan orang. Itu zaman dulu sebelum zaman HP, begitu. Masa zaman sudah berubah Anda tidak berubah? Ya, begitu. Karena yang keberatan, karena mengganggu saudara-saudara, sangat mengganggu. Orang pengennya bangun jam 4:30. Karena dia harus kerja jam 7 pagi, tetapi Anda sudah klontang-klonteng bangunin dia jam 2. Akhirnya apa? Akhirnya dia jam 2 terkaget mendengar pelentong-pelentonganmu, sehingga jam 5 dia tidak bangun, dan akhirnya sampai 6:30 dia lupa sahur. Sungguh Anda perbuat dosa yang nyata, ya. Seperti itu, ya. Ayo, baik, silakan. Kita kasih naik, ada saudara Najid. Ya, silakan Najid. Kenapa YouTube? Apakah YouTube tidak hidup? Ya, Najid, silakan. Halo Najid. Wow, ya, halo. Belangkon saya sudah diambil oleh dia. Silakan Najid. Najid Darroin. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo. Bang Najid. Halo. Ya, Bang Najid, saya mendengar. Halo, saya mendengar Bang Najid, mendengar. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Edis bisa baca Al-Quran apa enggak? Kok bisa ngeritik Islam? Silahkan nyalakan kamera dulu, Najid. Baru nanti kita ngobrol. Gimana ini? Baik, kalau Anda ketakutan menyalakan kamera, Anda nonton di bawah saja, ya. Di bawah, nonton di bawah sana. Saya ini hanya memberikan apa yang saya ketahui, dan menurut saya itu banyak orang yang sepakat. Ketika saya sampaikan, jangan kamu bilang ini penistaan. Sikit-sikit penistaan, hanya bikin pala pusing saja. Ya, jangan sikit-sikit penistaan. Ya, silakan. Kita ngobrol baik nih. Saya kasih tausiah, saya kasih kalian wawasan supaya apa? Supaya berubah ke arah yang lebih baik, begitu ya. Karena banyak orang terganggu kalau kamu bangunin orang. Udah banyak kasus tuh, banyak kasus. Gara-gara bangunkan sahur, berkelahi, tawuran, banyak kasusnya. Orang gedor-gedor pintu bangunin sahur seperti ngusir ayam. Jangan seperti itu ya, mengganggu. Oke, kita kasih naik, ada Abdurrahman. Ya, silakan Abdurrahman. Ini nampaknya pasien lama ini Abdurrahman. Abdurrahman. Macet kan? Oke, teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya,
informasi sekali lagi nih ya. Kalau biasanya di bulan puasa banyak orang menunggu jam. Jamnya. Kenapa jamnya terasa lama sampai ditiup-tiup tuh jarum pendek tuh. Tidak jalan-jalan. Nah, makanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya apa? Salah satunya kita melakukan kajian agama. Ya kan? Bukankah katanya di bulan puasa ini pahalanya berkali lipat ini kalau Anda mengkaji agama ya? Makanya ini cocok ini. Ya, kita ngobrol seputar agama. Ya. Kita kasih naik ada Aldi. Ya, selamat pagi saudara Aldi. Halo Aldi. Ya, Bang Aldi, saya mau tanya ini kepada Anda. Apakah Anda seorang Muslim? Oke. Oke, baik. Ini nampaknya tidak jelas, kita turunkan ya. Yuk, silakan. Teman-teman, ya sekali lagi nih ya, jangan mengganggu saya sedang melakukan tausiah. Anda datang-datang, ketawa, ketiwi, edis. Biasa saja saudara-saudara, tidak ada yang perlu diherankan dari saya. Saya ini sama seperti orang-orang lainnya. Tidak perlu heboh melihat saya, itu biasa saja. Justru saya merasa risih kalau ada orang heboh-heboh. Biasa saja ya. Oke, Fikri Lesnusa. Ya, Bang. Selamat pagi, Ya, Bang Fikri Edi. Lesnusa. Selamat pagi, Bang Edis. Oke. Bang Fikri, apakah Anda ini seorang Muslim? Tidak, Bang Edis. Saya non-Muslim, hanya ada mau tanya beberapa hal, Bang Edis. Anda mau tanya, Anda bukan Muslim? Bukan, Bang Edis. Sementara ini Anda tidak lihat ini yang di atas ini. Tulisannya apa? Iya, Bang, tapi mau tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan lintas agama, Bang Edis. Bang, nanti tidak fair kalau Anda bukan Muslim, Anda bertanya kepada saya, nanti jawabannya tidak fair, begitu. Kan Bang Edis kan paham soal lintas agama, maka wajar. Ya, baik, saya turunkan saja ya. Bandel. Bagaimana saya menyadarkan orang-orang ini? Sudah dibilang ini tausiah khusus di bulan puasa. Tausiahnya apa? Tausiahnya lihat nih, diskusi antara Islam dan Kristen. Masih saja ngeyel. Susah. Bagaimana saya menyadarkan orang-orang ini ya? Oke, kita kasih naik ada Feriansa. Ini pasien lama ini. Halo Feriansa, apa kabar Feriansa? Baik, Ali. Feriansa, ini Anda puasa ini hari ini? Puasa, Bang. Itu suara apa yang berisik-berisik itu? Coba diamankan dulu. Waduh. Coba diamankan dulu. Mana? Feriansa, Anda puasa ya? Itu suara apa yang berisik-berisik itu? Coba diamankan dulu. Waduh. Coba diamankan dulu. Mana? Feriansa, Anda puasa ya? Puasa, Bang. Tidak ikut demo-demo? Demo apa? Nggak ikut lah. Iya, demo-demo nutup rumah warung makan.
Ikut nggak? Saya aja buka. Iya, artinya Anda tidak ikut demo menutup warung makan. Bagus, artinya Anda termasuk jamaah Edis TV. Nah, Anda tidak ikut demo-demo untuk memaksa orang tidak jualan daging babi. Iya. Nah, berarti Anda termasuk jamaah Edis TV. Ya, silakan. Apa yang Anda sampaikan? Saya mau tanya Bang, kalau orang Kristen itu ada nggak puasanya? Enggak ada. Ada. Berarti sekarang puasa? Enggak. Puasa itu yang di kekristenan itu artinya merendahkan diri. Misalnya kalau kita punya nazar, kalau kita ingin punya niatan-niatan tertentu ya. Cuman kan kami tidak umumkan. Contoh misalnya saya pernah melakukan puasa sehari semalam sebelum saya dibaptis. Sebelum saya dibaptis saya itu puasa sehari semalam. Sampai saya tidak sadar saya mengambil mangga dan saya makan. Jadi sebentar. Gini, dengar. Pada waktu itu bulan Desember, kalau tidak salah tanggalnya itu 14. Jadi tanggal 13 pagi saya berpuasa. Sampai mau tanggal 14 itu pembaptisan kurang lebih jam 10 pagi. Nah, waktu mau berangkat dibaptis, rencana saya itu saya akan makan setelah dibaptis. Tapi karena saya tidak sadar, saya ambil mangga, saya makan. Nah, gitu ceritanya. Kamu tadi tanya tentang orang Kristen puasa kan? Puasa. Cuman puasa kami tidak dipasang di toa. Kami lagi puasa loh. Hargain kami loh. Kami tidak begitu. Seperti itu. Kalau puasa saja. Kita yang puasa, kita yang ngerti. Seperti itu. Karena yang diajarkan di dalam kekristenan, jikalau kamu berpuasa, janganlah muram wajahmu, melainkan basuhlah mukamu, minyakilah kepalamu, supaya orang tidak tahu bahwa engkau sedang berpuasa. Janganlah kamu berpuasa seperti orang-orang munafik. Ya. Yang diteriak-teriak itu, saya lagi puasa. Saudara-saudara sekampung, bapak, ibu, kakek, cucu, nenek, pengumuman bahwa saya sedang berpuasa. Dan kalau saya sedang berpuasa, kalian awas kalau jualan. Karena saya lagi puasa, kalau kalian jualan, saya pecahin etalase kalian. Nah, itu di dalam ajaran Injil dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang munafik. Begitu. Ya. Seperti itu. Ya, jadi supaya kalian kalau puasa itu janganlah orang lain yang susah. Kalian yang puasa orang lain yang susah. Begitu. Ya, silakan. Apalagi pertanyaanmu? Enggak ada ya. Silakan. Hanya itu. Oke. Semoga kamu cepat bertaubat ya. Semoga nanti juga biasanya kalau lagi razia warung makan jangan ikut-ikutan, oke? Oke? Gimana? Kalau biasanya di bulan puasa kan sering ada razia warung makan, bahkan sudah ada surat edaran. Selama bulan Ramadan, warung makan hanya boleh buka jam 3 sore. Ya kompensasinya mana? Kalau suruh buka jam 3 sore, kompensasinya mana? Kalau nyuruh orang kerja jam 3 sore, harusnya kau kasih duit, kasih subsidinya. Kalau itu saya nggak begitu. Ya artinya bagus, ada kemajuan. Sedikit-sedikit saja, jangan banyak-banyak. Pokoknya tidak ikut demo, tidak ikut razia warung makan, itu sudah satu yang baik. Begitu. Sebentar, masih ada bangunin orang nggak di sana? Masih. Sahur, masih.
Masih? Masih kalau itu. Masih. Apa tidak punya jam alarm HP? Nah, tidak semua orang ada HP itu kan Bang. Sebutkan satu orang yang tidak punya HP, sebutkan. Ayo, sebutkan. Dunia Sebut ini pasti satu ada orang orang yang tidak punya HP. Siapa? Karena aku tahu kalau itu Bang. Itu kan nggak masuk akal Itu juga namanya kalau begitu, kamu Bang. Tapi kan, fitnah. Dengar. 5 tahun atau suara apa itu berisik itu? 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, ya, berisik. Suara apa itu, saudara? orang motor lewat kan pinggir jalan. 5 atau 10 tahun yang lalu, mungkin HP itu menjadi barang yang tidak semua orang punya. Sekarang HP itu seperti kacang goreng. Tapi ada loh Bang yang masih belum punya HP. Siapa? Pasti. Ini heran. Pasti Sebutkan ada. siapa yang tidak punya HP zaman sekarang. Ada lah orang. Ya masa ayam orang-orang. Udah dibawa dulu. Beriansa yang tidak ada peningkatan soalnya. Ya dibawa dulu sana. Yo, silakan teman-teman. Yang mau naik, mau membantah, silakan. Diskusi dengan baik. Ya. Perbedaan boleh. Ya. Adu argumen untuk memecahkan solusi di dalam sebuah perbedaan. Adu argumen untuk memenangkan suatu perbedaan itu boleh. Yang tidak boleh, kamu menghasut orang, lalu kalian teriak Allahu Akbar sana sini. Itu yang tidak boleh. Karena banyak seperti itu, saudara-saudara ya. Ada oknum ustadz. Ya, tidak semua ustadz. Ada ustadz-ustadz yang senangnya itu memprovokasi jamaahnya. Contoh, siap bela ini, siap razia rumah makan, siap. Itu yang tidak boleh. Seperti itu. Karena ada ustadz-ustadz yang kalau ceramah itu kerjanya seperti itu. Ya. Kalau ceramah untuk memprovokasi orang, habis itu pergi razia entah nanti razia top. Kalau Desember razia topi Natal. Kalau bulan Ramadan razia warung makan. Ya ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar teman-teman. Kita kasih naik Aditya Antik. Aditya Antik silakan. Halo Aditya. Halo. Ya, silakan Aditya, nyalakan kamera dulu. Muslim ya. Selamat pagi. Ya, Menjelang siang. Pagi. Selamat pagi menjelang siang. Bang Aditya, saya mau tanya dulu nih Pak Aditya, Anda Muslim? Muslim. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Saya sampaikan gini, kami nanya cuma Edis mau nanya Mas, kalau orang Muslim sembahyangnya di masjid, ya. Itu suara apa itu yang berisik-berisik itu? Dia ikutan diskusi sampai sini. Tar. Dah, hilang dah. Iya, kalian senangnya yang berisik saja. Heran. Ya, silakan. Kalau orang Muslim sembahyangnya di masjid itu sudah zaman Rasulullah, zamannya Nabi. Saya mau nanya, kalau zamannya Yesus dulu, waktu Yesus sembahyangnya di mana? Bayang itu di mana saja, tidak harus di tempat tertentu,
Gimana? Memangnya Ada. kalau sembahyang itu harus ada tempat begini. Kalau nggak ke situ nggak bisa sembahyang. Ada-ada saja. Enggak, kan saya cuma nanya. Kan cuma nanya dulu Yesus sembahyangnya di mana gitu cuma. Sembahyang itu di mana saja kan sudah dijawab. Memangnya kalau sembahyang tidak bisa di rumah, harus di tempat tertentu. Ada-ada saja Anda ini. Kan di gereja sekarang. Tiap minggunya itu. Coba yang kamu maksud dengan sembahyang itu apa? Ya kalau saya maksud sembahyang itu kayak sholat itu. Oh, sebentar, saya kasih gambarnya dulu. Apakah yang Anda maksud sembahyang itu ini? Bentar. Saya kasih gambarnya sebentar ya, sabar ya. Sebentar, saya kasih mana ini ya? Ini. Apakah ini Anda maksud sembahyang? Ya. Betul. Betul. Oke. Kenapa ini kaki harus begini? Ya memang begitu aturannya. Ya memang begitu. Ya kenapa maksudnya begini? Memang begitu. Coba jelaskan dulu. Kalau salah posisi berarti tidak diterima. Ya enggak, benar gitu. Benar, berarti boleh duduknya bersila, boleh. Itu kan duduknya kayak gitu sudah. Itu hatayatul terakhir itu. Iya, yang ditanya kenapa mesti begitu. Jangan bilang ya begitu. Ada-ada saja. Contoh misalnya. Ya, Misal. Waktu kita melakukan gerakan napas, diangkat tangannya begini. Mengambil napas lebar-lebar lalu dibuang. Nah, ditanya sama orang yang mengajarkan gerakan begitu. Karena ketika tangan begini, maka rongga rusuk terbuka sehingga paru-paru bisa menerima lebih banyak udara. Nah, itu ada penjelasannya kan? Betul nggak? Ya, betul. Nah, sekarang saya tanya, kenapa harus begini kaki nih? Ya karena kayak gitu dah tahiyatul terakhir itu. Posisinya kayak gitu. Aduh. Susah ini ngobrol sama mereka ini saudara. Maksud saya, kenapa tahiyat awal, tahiyat akhir tuh kakinya seperti ini? Kenapa misalnya tidak dibalik saja? Ini yang tahiyat akhir, tahiyat awal, yang ini yang tahiyat akhir. Kenapa nggak bisa dibalik? Nggak bisa dibalik. Karena kalau tahiyatul awal kayak gitu posisinya yang di atas itu. Ya sudah, kamu bagusan jual sate saja. Kalau begini caranya. Suruh menjawab tidak bisa. Terus. Begini Pak Aditya, Anda tadi bertanya kepada saya, di manakah Kristen? Kenapa lagi tuh suara? Sembayang Anda bilang. Yang Anda maksud sembayang yang saya tangkap tadi itu adalah melakukan sesuatu kegiatan keagamaan. Itu bisa di mana saja, di rumah boleh, di gereja boleh, di mana saja boleh. Yang penting tidak di jalan raya. Seperti agama RT 6, kalau sholat di jalan tol. Nah, di jalan raya. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Nah. Begini, yang namanya sembahyang di mana saja boleh. Begitu. Yang penting apa? Yang penting tidak di jalan raya atau di kamarnya tetanggamu, yang nggak boleh. Atau di halaman di gereja, di halaman gereja ada orang sholat di depan gereja di halamannya, ada. Itu yang tidak boleh. Nah, itu begini sajalah, Pak Aditya, saya mencari seorang muslim
yang berilmu dulu ya. Ya, Oke. siap. Iya, karena selama ini saya ketemunya itu orang-orang jamaah belajar Iqra. Susah. Ya. Seperti itu. Oke, saya turunkan dulu. Ini tidak teman-teman. Diskusinya itu bikin pusing karena yang kita ajak ngobrol itu nggak nyambung. Kenapa tahiyat awal begini? Ya karena itu tahiyat awal. Nah, kan sudah kena pelanggaran. Aduh, sudah kena pelanggaran, saudara-saudara, kena pelanggaran. Berat. Oke, nggak apa-apa lah kena pelanggaran. Kita lanjut saja lagi terus. Kita kasih naik ada Reza sang pengembara. Ayo silakan Reza. Ya Reza, selamat pagi saudara Reza. Iya, selamat pagi Kak. Oke, kalau dari Salam ngomong-ngomongnya dari ini. Salam dari Toraja ya. Dari Sehat Toraja selalu Kak, ya. cuma itu yang saya mau sampaikan Kak. Sehat selalu. Sebentar Bang, Abang ini Islam atau Kristen? 100% Kristen. Waduh, berarti Abang ini nggak pernah nonton siaran ini ya? Baru kali ini Bang? Apa? Rajin. Rajin. Oke lah, baik kita turunkan dia. Ya, Oke, ya. Sebenarnya Anda nggak rajin nonton channel ini. Teman-teman, sekali lagi nih saya informasikan ya teman-teman ya. Ini udah kena pembatasan lagi. Teman-teman, lihat nih temanya nih, diskusi Kristen dan Islam. Yang Kristen-Kristen, kalau memang kalian itu mensupport saya, itu caranya bukan naik ke sini, caranya. Kalau kalian naik ke sini, terus ngomong, saya support. Support apa? Support ke omongan. Kalau support itu bukan dengan mulut. Berarti Anda ini seperti cawapres saja. Jangan jadi orang seperti cawapres, cawabub, ya, cagup, atau anggota DPR, calon anggota DPR. Jangan seperti janji-janji kampanye. Saya support kok ngomong. Support bukan dengan cara ngomong. Support itu tap-tap layar, share, bagikan, like. Kalau udah berkat kasih gift, itu support. Support kok, Bang, saya support. Saya mensupport. Itu namanya bukan support, itu ganggu. Dibilangin kok susah. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Rahmat Muhijar. Ya, silakan Rahmat. Tuh kan udah kena pembatasan kita kan. Kita kasih naik ada Nuryanti. Oke, Nuryanti juga udah hilang. Grosen, ya silakan Grosen. Ya, silakan Grosen. Nyalakan kamera Anda. Muslim, Bang. Muslim. Undang. Bang. Ayo silakan. Saya undang dari sini tuh. Nah, itu silakan. Oke. Yo. Ya. Oke, Bang Grosen. Ya. Anda seorang Muslim. Muslim. Oke. Apa yang mau Anda kupas atau Anda bahas nih? Saya mau nanya ini sebenarnya. Mau nanya,
perintah puasa itu kan ada di surat Al-Baqarah 183 yang bunyinya adalah wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu seperti kaum sebelumnya biar kamu bertakwa. Nah, saya sebenarnya nanya di sini kan ayat Al-Qur'an baru turun. Tapi kok yang sebelumnya itu siapa yang dimaksud ini? Orang-orang Quraisy atau siapa? Nah, itu yang nggak jelas siapa. Justru Anda sebagai seorang muslim harus menjelaskan. Oke. Ya, saya tanya lagi lah ke Ustadz nanti lah. Ustadz juga jawabnya juga blunder, makanya siapa tahu Edis tahu gitu. Iya, makanya. Nah, makanya sebagai seorang muslim Anda harus menjelaskan siapa umat-umat terdahulu yang berpuasa seperti puasanya orang Islam. Karena umat-umat terdahulu tidak ada yang berpuasa seperti itu. Itu sudah kita kaji tadi malam. Oh gitu, waduh saya nggak ngikut semalam. Sudah bahasan kita yang semalam. Tinggal nonton saja. Link semua itu ada di profil. Teman-teman klik saja profil saya. Itu nanti teman-teman bisa ya. Oke, saya turunkan ya. Baik, saya turunkan. Teman-teman sekalian, coba mampir ke profil saya tuh. Nah, di profil saya itu bisa kalian cek. Ya, kalian cek di situ. YouTube saya ada, link segala macamnya ada semua di situ di profil ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Rian Gaibu. Ya, selamat pagi Rian Gaibu. Halo saudara Rian. Oke, baik ya, saya turunkan. Kalau grogi jangan naik teman-teman, jangan naik ya. Kalau kalian tidak berilmu jangan naik. Saya ini sebenarnya menantikan satu orang saja. Asal dia berilmu saja, saya ajak ngobrol sampai 2 jam, 3 jam nggak masalah. Saya pengen ngobrol dengan satu orang muslim yang berilmu ya. Ricky Sitorus. Halo Ricky. Ricky. Oke, baiklah saya turunkan lagi ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Rius. Ini kenapa ini kok naik sinyalnya kok mutar-mutar semua? Ini gimana ini? Apa gara-gara kena pembatasan? Oh ya, sudah bisa dia. Ya, Rius, silakan nyalakan kamera Anda, Muslim. Saudara Rius. Rius. Kita blokir saja ya, baik. Yang seperti ini kita blokir saja nih, Rius. Kita blokir dia seminggu. Ya. Seminggu dia kita blokir. Oke. Kita kasih naik ada Nabil Alwan. Kalau udah kena pembatasan begini kita ya
beginilah teman-teman. Nggak direkomendasikan lagi oleh TikTok. Ya, Nabil Alwan. Anda Muslim? Oh, ternyata saya minum ini, tidak berpuasa. Lupa minum. Katanya kalau lupa begitu tidak membatalkan puasa itu. Saya dulu masih ingat zaman saya masih SD, kan orang-orang kan pada puasa. Nah, dia lupa minum. Nah, setelah dia minum, astagfirullah, dia bilang, saya lupa, ternyata saya puasa. Nah, setelah dia ingat kalau dia puasa, balik, ngeludah terus. Sehari ngeludah, 1 jam ngeludah 100 kali. Ludahnya di mana-mana. Saya ingat zaman SD. Ini orang malah puasa kerjanya ngeludah terus. Saya tanya sama dia, kenapa kamu ngeludah terus? Nanti kalau saya menelan ludah, puasa saya batal katanya. Dalam hati saya, ribet amat hidupmu. Ya silakan, Nabil Alwan. Oke, sudah macet ya teman-teman ya. Ya teman-teman, memang teman-teman sekalian ya, berdiskusi dengan saya itu bagi mereka itu adalah sesuatu yang membuat mereka itu ketar-ketir. Makasih Suka, makasih. Karena apa? Karena semuanya tidak bisa dibantah. Apa yang mau dibantah coba? Ya kan? Kita kasih naik ada Ratu Latusa. Ratu Latusa. Tinggal pemutasan. Kita kena pembatasan terus sekarang setiap live ini. Apa kita ulang dulu ya? Kita ulang dulu aja ya. Kita ulang teman-teman. Atau bagaimana? Ulang ya. Oke lah, kita ulang dulu teman-teman. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya. Kita ulang dulu. Tapi ngomong-ngomong ini saya juga sudah harus kerja teman-teman karena sudah mendekati waktunya teman-teman. Biasa ya teman-teman ya. Karena kerja saya itu harus jemput sana, jemput sini, jemput sana, jemput sini. Baiklah teman-teman, karena waktunya saya harus bekerja menjemput. Jadi saya harus berangkat dulu ya teman-teman ya. Karena udah tanggung juga sebentar lagi juga harus sudah harus berangkat. Nanti kita mulai juga setengah jam, mulai juga ini nanti ya. Jadi mungkin kita lanjut di kesempatan berikutnya. Oke teman-teman ya. Baik. Oke, saya rasa itulah saja dulu teman-teman tausiah untuk hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, nantikan lagi tausiah Edis TV yang berikutnya ya teman-teman ya. Dan teman-teman sekali lagi di akhir-akhir acara saya mau mengiklan dulu. Ya jangan teman-teman maunya nonton saja. Ya kalau giliran nonton mau, kalau giliran iklan kabur. Saya iklan dulu saja teman-teman. Teman-teman support dan dukung ya teman-teman ya channel Edis TV ini. Dengan cara tap layar, kemudian bagikan siaran ini, dan juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman juga bisa support melalui GIF. Kalau teman-teman ada berkat, kalau nggak ngerti cara support dari GIF, teman-teman juga bisa support melalui, sebentar. Nah, teman-teman juga bisa support melalui ini, support program ini teman-teman. Supaya kita terus bisa mengudara ya teman-teman ya.
banyak teman-teman yang mau saya ceritakan sama kalian, tapi saya sudah tidak mau lagi cerita di sini teman-teman ya. Nanti kalau saya cerita sama kalian, nanti kalian tambah banyak lagi. Saya itu punya berbagai macam yang saya pikirkan ke depan yang tidak bisa saya ceritakan. Jadi teman-teman, saya rasa itu saja teman-teman untuk hari ini. Semudah-mudahan nanti malam kita live kembali seperti biasa. Jangan lupa teman-teman pantengin terus, nongkrong terus di channel ini ya teman-teman ya. Seperti itu saja dari saya. Saya ucapkan